Shalom teman-teman GP, baik lagi di Gerakan Pemuda GP Pasar Minggu. Dalam rangka bukan menyambut sih sebenarnya ya, ulang ya. Dalam rangka memperingati HUT Gerakan Pemuda, kali ini kita ditemani oleh kakak-kakak ataupun teman yang luar biasa. Kita akan sharing dalam lintas generasi Gerakan Pemuda. Yang pertama mungkin dari yang paling muda kali ya, Kak Disa. Kak Disa ini dari kepengurusan tahun berapa Kak Disa? Kalau kepengurusan apa dulu nih? Sebagai pengurus inti atau seksi? Pokoknya nyebur dalam Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda. Ya, kalau benar-benar nyebur dari Gerakan Pemuda itu dari tahun 96 ya? 96. Iya, saya baru 4 tahun. Setahun saya. Setahun deh kayaknya baru lahir. Teman-teman GP nih saya lihat dulu kecil-kecil Iya, ngajar sekolahnya. gitu. Berarti pengalamannya banyak banget. Nanti akan kita tanya perihal dari 96 sampai dengan pada hari ini. Mungkin Kak Disa, apa aja sih perbedaannya? Tapi nanti dulu Kak, kita tahan dulu. Nah, ini yang lumayan agak tua, tapi menolak tua. Iya sih. Bener-bener. Kak Anggita dari kepengurusan tahun berapa Kak? Gue kalau nggak salah dari 2009 ya, dari mulainya 2009. 2009. Iya, 2009 sampai dengan 2014 ya kalau nggak salah. Jabatannya apa itu? Itu sempat futsal, terus yang terakhir apa sih Jan? Bendahara ya. Kok Anda nanya terus sih? Jadi dia tahu. Oh iya. Kesannya Anda tidak ngapa-ngapain dong. Ya memang. Kan ketahuan. Ketahuan. Bisa dikorek nanti. Iya sih. Maksudnya Anda Soalnya dia yang bisa tanda tangan saya tuh dia biasanya. berwibawa berkaitan kerja. Oke, thank you Kak kita. Dan ini yang paling muda yang sekarang gua nggak usah ya. Iya, udah. Udah, aku di kepengurusan 2015 2018 dijebak. Siapa yang dijebak? Kayaknya kita semua punya Semuanya pengalaman. di sini dijebak. Dan yang paling fresh, paling hot Fresh from the oven. sampai hari ini ya. Masih sampai saat ini. Monik. Puji Monik Tuhan. berarti sebagai apa Mon? Sebagai ketua dari 2018 sampai puji Tuhan masih sampai Sampai hari sekarang. ini. Berarti kemungkinan lanjut ada ya? Nggak usah Ada, dijawab ada. dulu. Ada. Nah, gini dari 95 tadi Kak Disa ya, sampai dengan 96. 2020. 96. Sampai 2020. 2008 terakhir. 2008. Ya 2008. Ini 2020. Aku ngelihat mungkin Kak Disa sempat keluar kota ya Kak Disa ya. Iya. Nah, dalam ketika Kak Disa balik lagi ngeliat anak-anak sampai dengan pada hari ini, ada nggak sih Kak perbedaan generasi dari yang dulu sampai yang sekarang? Mungkin cara bicaranya, cara bahasanya itu ada nggak sih Kak yang mungkin Kakak lihat kok unik sih gitu? Jelas ada pasti, karena namanya generasi saya nggak di Jakarta itu hampir 10 tahun, jadi pasti bedanya jauh banget gitu loh. Tapi kayak contoh nih, Anggita nih, saya sempat waktu dia masih imut, baru masuk GP gitu, kayak gitu, masih kayak gini sekarang. Gitu. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan gitu, kayak nggak ada kemajuan gitu kan. Nggak ada kemajuan. Tapi pasti cara bercandanya itu pasti akan beda, cara berpikirnya juga akan beda. Karena apa? Kalian kan dihadapkan dengan teknologi yang maju banget, beda dengan zaman kita dulu gitu ya, yang SMS-an aja udah bangga banget, SMS-an dulu gitu kan. Padahal sekarang udah lebih dari WhatsApp itu aja. ya, WhatsApp. Tapi kalau dari segi nongkrong Sama-sama. sang GP tuh semuanya emang doyan banget. Iya. Tapi julid nggak sih Kak tahun lalu? Julid. Julid pasti ya. Akhirnya jauh sendiri itu julid ya. Berarti memang dari segi nongkrong tetap lah ya. Ya tetap berkualitas lah kulit hitamnya. Tapi mungkin dalam segi komunikasi kayak mungkin keterbatasan sosial media atau gitu yang kesannya dari dulu tuh ke SMS ya udah senang banget. Tapi kan sekarang banyak nih. Seharusnya lebih dekat lah ya hari-hari ini kan karena udah banyak komunikasi. Sebenarnya sih seharusnya demikian ya, tetapi kan teknologi itu justru menjauhkan yang dekat, yang mendekatkan yang jauh. Ya, bener-bener. Gitu. Kalau pengalaman saya waktu saya tidak di Jakarta, media sosial sangat berguna karena itu adalah media saya untuk bisa keep in touch sama teman-teman saya di sini gitu kan. Di sana karena sana kan jauh banget ya dari kota. Jadi keep in touch sama teman-teman, sama Jerry, itu dari media sosial. Jadi benar-benar menjauhkan yang mendekatkan yang jauh Ya, gitu kan. betul. Ya. Jadi Tapi itu punya efek sendiri kan ya, Iya, punya iya. efek sendiri. Jadi teman-teman zaman sekarang mungkin jadi lebih udahlah, yang penting media sosialnya gue temenan, tapi secara personal nggak terlalu kenal juga. nggak terlalu dekat. Malah lebih banyak digunain galau-galau di Instagram. Nah, thank you Kak Disa. Sekarang kita ke
Kak Anggita. Kak Anggita ini 2000 tadi berapa? 2009. Udah mulai sosial media udah mulai ini ya. Sudah. Udah. Nah, Facebook dari 2008. 2008. Oh, katanya masih gentar Facebook ya? Masih Facebook. Kita kayaknya udah enggak ya Facebook ya? Sekarang udah enggak sih. Iya, Twitter Twitter. dulu tuh zamannya Twitter kayaknya rame ya, Facebook, Twitter. Nggak usah gitu. Friendster dulu. Iya, Friendster. Bisa biasa aja nggak ngomong? Nah, Kak Anggita, dari Kak Anggita tuh berarti Kak Boris, Kak Jerry dan Iya. segala macam. Nah, sekarang kan udah hampir semuanya merit lah ya. Ngelihat anak-anak kayak gini Kak, dari pandangan Kak Anggita, lebih bocor mana sih Kak? Bocor. Dalam segi bercandaannya, komunikasinya, bahasanya, ada nggak sih baik buruknya gitu? Jadi kalau gue sih sebenarnya memang ya kalau sama teman-teman di sini mungkin bisa dibilang ya tahu-tahu sedikit, tapi kalau untuk mungkin kalau untuk bercanda langsung mungkin juga ya apa yang namanya seger atau gimana gitu. Tapi menurut gue sih sama ya kalau untuk kayak bercanda atau gimana atau ngobrol atau gimana. Tapi gue pengen lanjutin yang tadi Kak Disa ngomongin masalah yang teknologi yang tadi dibilang sama Kak Disa. Jadi memang kalau dulu itu mungkin gini ya Kak ceritanya, kita kalau misalnya telepon kan mahal gitu ya Kak ya. Iya. Jadi biasanya kita langsung ketemuan nih gitu kan, Iya, maksudnya mau rapat mau apa gitu, kita langsung ketemuan, maksudnya kayak ngumpul untuk misalnya ngebahas sesuatu gitu. Lu di mana gini, wah nggak bisa diomongin, maksudnya kalau telepon kan lama. Jokowi gitu. Langsung datang untuk ketemuan untuk ngobrol gitu. Tapi kan dengan teknologi kayak gini sebenarnya kalian juga dari sisi yang sekarang mungkin lu bisa WhatsApp cuma gratis kan untuk kuota, lu telepon. Di situ lu bisa beberapa orang lu bisa ngobrol di situ gitu loh. Itu memang bisa lebih memudahkan, tapi gua merasa itu agak sedikit untuk hubungan secara tetap akan berbeda ya. Maksud gua lu ketemu sama lu cuma telepon gitu, Zoom, maybe by WA. Iya, kayak gitu-gitu kan. Maksud gua tetap akan berbeda. Jadi memang caranya mungkin secara personal mungkin ya menurut gua sendiri secara pribadi itu lebih dapat tuh waktu zaman dulu, karena kayak kita ketemu mungkin habis itu ngobrol, habis itu nanti jalan makan kemana kayak gitu jadi lebih seperti itu gitu. Jadi mungkin kayak ngomong kayak maksudnya kayak gitu tuh kemana jalan, misalnya dulu mungkin kayak zamannya Kak Disa tuh habis pelatihan paduan suara di mana, terus habis itu makan kemana kayak gitu gue tau lah zamannya dulu tuh Kak Disa kayak gitu. Jadi mungkin lebih ini ya, kalau sekarang mungkin ya ketemuan kalau memang benar-benar kalian nggak bisa ngomongin secara secara telepon, harus memang Meeting ketemuan. juga kita udah datang. Ya, kayak gitu. Jadi maksudnya menurut gua memang sebenarnya teknologi itu bisa dibilang memudahkan, tapi sebenarnya gimana cara Ada kalian sisi negatifnya. ada sisi negatifnya, dan cara kalian sebenarnya harusnya kalau menurut gua lebih nge-grab lagi untuk teman-teman di Indonesia. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini lah ya. Mungkin kalau di kita problematikanya karena seharusnya fasilitas sudah ada. Iya, betul. Cuman entah kenapa jadi komunikasi malah tidak efisien terlihatnya. Ya itu. Nah, dari Monik gimana Mon? Tadi kan dari Kak Anggita dan Kak Disa udah. Dari segi Monik sebagai pengurusan yang sedang berlangsung pada hari-hari ini, gimana Mon? Kalau dari pengurusan yang sekarang sih sebenarnya banyak terbantu juga dengan teknologi, tapi di satu sisi juga tantangannya tuh juga justru banyak banget, karena dengan adanya teknologi ini sebenarnya ngebantu banget buat misalnya buat teman-teman yang memang jauh dan nggak bisa datang, itu kita bisa kontak-kontakan via WA, bisa via Zoom. Apalagi kemarin yang sempat karena kita nggak boleh sama sekali keluar rumah, itu ngebantu banget untuk kita bisa tetap ngejalanin menyusun ibadah apa segala macam. Kita masih bisa catch up dan keep in touch dari via WA, via Zoom kayak gitu. Kita pakai memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, teknologi yang ada untuk supaya kita bisa tetap ngejalanin pelayanan kita. Kita bisa tetap untuk reach out untuk teman-teman yang udah lama mungkin kita nggak sapa, untuk bisa tetap join sama kita kan kita biasanya semenjak pandemi ini kan kita ada Live for Life kan di IGGP. Kita bisa ajak mereka untuk tetap mau kenal firman Tuhan dari program yang kita siapkan. Cuman ya itu di satu sisi yang jadi tantangan buat kita sendiri di masa yang sekarang ini, yaitu ketika mungkin di zaman-zaman dulu ketika kita sama-sama kumpul kita dapat quality time-nya ya Pak. Kita bisa bercanda-canda, kita bisa kenal satu sama lain dengan waktu yang ada, kita bisa sharing segala macam. Tapi kalau sekarang tuh ya oke, kita kumpul, kita
say hi satu sama lain, ngobrol, tapi pasti ada momen di mana Iya. ya udah kita sibuk Ya dengan udah. HP kita masing-masing. Iya, benar-benar. Entah kita main kah atau sekedar buka sosial media, itu menurut aku jadi tantangan tersendiri sih, gimana caranya kita tuh bisa benar-benar di dalam obrolan itu, dalam perkumpulan itu kita bisa tetap punya kualitas obrolan yang tetap oke, punya Ya, kualitas ya. hubungan yang tetap oke gitu. Mungkin gini kali ya, kalau mungkin aku garis kesimpulan. Kalau dulu nggak, mungkin teknologi masih ya terbatas walaupun ada. Iya. Tapi kita tetap walaupun nggak bisa dalam pembicaraan di telepon atau gimana, kita tetap ada rasa untuk aku harus ketemu nih, gue harus ketemu nih. Gini, bisa nggak sih kalau aku bilang tuh kecintaannya kalian pada GP itu tuh kurang kalau cuma hanya sekedar by phone atau by WhatsApp atau cuma video call. Rasanya kalau aku pribadi ya, dulu tuh kalau aku nggak ketemu meeting, ngobrol, even tuh cuma berantem itu kayaknya kurang gitu loh. Nah, menurut aku yang aku mau tanya adalah apakah standar cintanya kalian pada saat itu di GP dengan sekarang ada nggak sih pergeseran atau memang anak-anaknya aja yang nggak secinta sama GP? Waduh. Gimana tuh kira-kira? Karena kan terjadi sebuah perubahan nggak sih dari gaya komunikasi? Oh iya, ya jelas banget perubahannya jelas banget. Waktu saya awal-awal 98, 96, 95, 96 yang saya waktu itu masih belasan lah usianya, masih belasan ya. Itu karena range GP itu terlalu jauh ya menurut saya. Iya. 17 ke 35. Itu jauh banget dan saat itu ketika saya terjun di GP itu adalah orang-orangnya, bayangin yang saya layani sebagai sesi ibadah adalah yang umurnya 27, 26 up. Iya. Yang kuliah-kuliah nggak ada yang datang di GP di zaman itu. Gitu loh. Iya, tapi memang kedekatan emosionalnya itu sangat Ada, sangat ya, Pak? kental. Iya. Mereka itu nongkrong, itu bahkan nginep-nginep bareng, nongkrong. Jadi bener-bener gue nggak puas kalau gue nggak ketemu lu. Gitu. Iya. Bener-bener terasa banget. Dan itu bergenerasi-generasi sampai saya sudah nggak di GP, itu tuh masih ada. Masih tuh, ada ya, Pak? bahwa kok gue nggak ini ya, nggak greget gue kalau gue nggak datang ke gereja. Iya. Ya. Kami membuat saat itu adalah gereja adalah rumah kedua. Jadi orang tua Iya, iya. kalau boleh ke gereja, ada anak gue nggak? Iya, iya. Dorma. Iya. Dulu sampai kayak gitu. Dulu kan ada telepon ya, Iya. telepon yang umum gitu ya. Jadi semua orang, semua jemaat boleh telepon, boleh nanya. Dia malam-malam kalau GP itu suka nongkrong malam sampai malam-malam. Iya. Kayaknya kalau nggak malam tuh nggak seru gitu loh. Semakin malam semakin seru kalau GP. Telepon, anak gue ada tante, aman. Telepon, suruh pulang lu. Iya, suruh pulang. Jadi begitu. Jadi gimana ya? Mau dibilang cinta, benar kita punya sense of belongingnya itu tinggi banget saat itu. Kita ngerasa gereja ini adalah rumah kedua, kita. rumah keduanya kita gitu loh. Jadi orang tua mau nyari di gereja, pasti ada deh anaknya gitu. Daripada lu nyari kemana-mana, Iya, benar. cari aja ke gereja pasti ada. Gitu. Nah, kita gimana? Kalau gua malah waktu itu Sama. beda tahun. Dia lebih banyak lagi nongkrongnya kayaknya. Iya. Nggak, Tahu kalau sih. gua malah Banyak kalau lagi dong. Kak Disa bilang jauh untuk gapnya, kalau gua waktu itu bahkan mungkin nggak jauh ya, kayaknya umurannya mungkin Iya. umurannya malah kalau gua tuh nggak terlalu Semakin dekat, semakin dekat semakin dekat. Iya, iya benar. di gua ya bisa dibilang angkatan gua banyak gitu loh, dan di atas gua juga maksudnya nggak terlalu banyak, di bawah gua juga nggak terlalu ya lu lah Ya, berarti gua. maksudnya berarti nggak terlalu maksudnya nggak gapnya kita tuh malah dibilang nggak terlalu gimana banget Iya, iya. gitu loh. Timpang banget. Jadi kalau misalnya dibilang yang tadi saya bilang tadi jauh, kalau di tas gua nggak begitu kelihatan. Nah itu sih mungkin sama ya kalau Kak Disa udah di masa gue tuh udah transisi nih, udah mulai sebaya. udah Kalau dulu mulai jomplang banget. iya jomplang banget udah Zaman gue jomplang banget. dan juga kalau dari sisi teknologi udah mulai masuk kan, kayak Iya. udah mulai ada Twitter, something like Instagram. Facebook. Lebay banget. kayak gitu-gitu, jadi udah mulai masuk tuh di situ. Jadi 2008 ya kalau nggak salah Facebooknya udah mulai, terus yang lain-lain. Nah memang handphone juga sudah mulai, kita semua udah mulai pakai handphone gitu kayak gitu. Jadi memang udah mulai transisi dari mungkin Kak Disa dulu handphone juga bisa dibilang barang yang langka ya, kayak maksudnya mungkin ya semua orang untuk bisa dapat, makanya orang telepon
ke gereja iya. gitu. Kalau sekarang udah ke gereja. Tapi kalau sekarang gue ini ya. Tapi kalau dari sisi tadi apa pertanyaan? Sorry. Dari segi kecintaannya. Kecintaannya ya, kalau misalnya masalah kecintaan sih gue rasa tujuannya tetap sama lah. Ya. Pasti teman-teman semua dari awal Kadisa sampai dengan Ya. yang Monik semuanya sama. Gimana cara kita untuk sebenarnya teman-teman yang ada di range-nya GP ini untuk bisa ikut semua sama-sama beribadah bersama-sama kan Ya. intinya seperti itu gitu loh. Gimana cara kita gitu loh. Nah cuma yang pasti yang membedakan adalah teknologi dan bagaimana caranya gitu. Yeah. Itu yang membedakannya. Jadi mungkin bisa dibilang pendekatan berbeda, nggak bisa nih diterapin misalnya zamannya Kadisa, zaman gua gitu. Maksudnya ya di zaman gua diterapin pada saat ini gitu. Karena memang pasti itu akan beda. Iya, benar. Ada yang bisa, ada yang nggak. Iya, akan berbeda gitu loh. Jadi maksud gua ya itulah tantangannya ya itu. Jadi memang harus melihat kondisi sekarang tuh harus kayak gimana. Tapi kalau melihat kecintaan gue yakin dari zaman gue dari zaman awal sampai dengan akhir pasti sama. Sebenarnya emang sama-sama kenapa lu dipilih untuk gerakan pemuda untuk saat ini, misalnya lu di sesi ibadah, di sesi olahraga atau apapun itu tuh sama-sama karena memang Tuhan udah milih lu di sini gitu. Ya. Jadi memang ya lu harus bisa mencintai ini. Jadi menurut gue sih ya kalau untuk cinta semua sama, cuma tinggal bagaimana caranya untuk mengajak untuk teman-teman ini bisa bareng-bareng beribadah. Nggak ngangkang nih, jadi bijak banget. Belajar dari pengalaman. Coba lihat posisi gue nggak? Kalau di kita mungkin udah range-nya hampir sama lah ya, Mon, Ya, nggak udah tipis-tipis sih, nggak terlalu jauh-jauh banget. Yang sekolah, kuliah, yang kerja sekalipun ya deket-deketan lah, nggak terlalu ini. Mungkin kalau gue mau nambahin, tadi Kadisa mention kita nongkrong malam-malam banget ya. Dan itu gue setuju, mungkin ada yang bisa dari nongkrong itu kelihatan bahasa cinta kita, jadi kayak kenal satu sama lain. Tapi kadang kalau kita mau aplikasikan pada saat ini nggak semuanya bisa, betul. semuanya bisa. Karena nggak boleh juga kan? Boleh juga. Udah dibatasi, Batas. udah dibatasi. Nggak mau mention gitu Kalau padahal. dulu lu mau nelfon kayak jam berapa juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Bukan saya yang ngomong ya. Memang benar, Iya, benar. kondisinya gitu. Benar. Bener ya kayak? Iya, benar. Maksudnya dulu kita nggak ada masalah untuk soal nongkrong, yang penting ya jangan mengganggu pengguna umum gitu aja. Kalau Tapi mengganggu agak ya nggak emosi. mungkin sih nggak mengganggu. Kita berisik. Iya benar sih, berisik. berisik. Apalagi kalau udah ngamun-ngamun pegang gitar. Berapa puluh. Nah tapi gue setuju juga sih, mungkin cinta semuanya punya cintanya yang sebegitu besar lah Iya, sama pastilah. Kevin. Cuman memang ada beberapa part yang dari dulu sampai sekarang nggak bisa diaplikasikan aja. Nah kalau dari Monik gimana, Man? Gimana apanya nih? Yang tadi kalau gue bahas, jangan diulang dong. Saya kan pertanyaan masih banyak. Kayaknya Udah Gimana? blank deh, pertanyaannya Kalau- udah blank deh. Iya, menunjukkan Soal cinta. cintanya kan dulu kan ada yang mungkin nongkrong, mungkin sebegitu kerasnya lah mau keluar ketemu. Iya. Kalau sekarang dari Monik kan tadi bilang ya agak meeting juga kadang-kadang agak yang gimana aja. Iya. Coba kira-kira Oke, menurut oke, cintanya oke. gimana? Kalau masalah cinta sama GP-nya ini sebenarnya Yang lu sama-sama lihat aja di sih. pengurusan gitu. Sama-sama aja Iya. loh di pengurusan, karena ya walaupun bukan berarti ketika kita nggak bisa, kalau yang sekarang ya Kak, bukan berarti ketika kita nggak bisa datang, kita nggak bisa kumpul bareng, bukan berarti kita nggak mikirin GP gitu loh. Ya. Ketika kita justru yang mungkin orang-orang nggak tahu ya ketika walaupun kita di manapun, even di rumah, di kantor tuh kadang tuh yang dipikir gimana ya ntar teman-teman Oh iya. sampai Ya, kayak ya, gitu. Jadi walaupun kadang emang saya sedih sih nggak bisa kumpul bareng, karena emang kadang menyenangkan sekali Sangat. sebenarnya untuk bisa kumpul bareng sama teman-teman di gereja. Karena ketika kumpul tuh kayak gimana ya, kayak lepas aja, Lepas. mau cerita apapun, Capek itu tuh hilang. bebas, capek tuh hilang beneran. Nah, Walaupun ketawanya. Iya, ketawanya. Walaupun Capek tuh hilang. pulang kerja, Iya, capek tuh. walaupun pulang kerja setelah ngehadapin seharian yang stressing, Iya. kayak Terus ngeliat muka-muka lu ya. ketawa lagi. Apa senangnya tuh ketika di gereja tuh kita bisa ketemu teman-teman dan kita bisa lepas ketawa bareng, sharing apapun. Jadi ketika sekarang ya, tapi ya itu balik lagi, walaupun misalnya kita terbatas nggak bisa ketemu, bukan berarti kita juga nggak Ya. give our best juga gitu loh untuk gerakan pemuda. Iya. Mungkin kalau aku nambahin gini, kenapa aku sebegitu ya pernah menghilang segala macam, kenapa aku sebegitu ya aku bilang sangat cinta sama GP gini, karena serusak apapun, Iya. sekonyol apapun, segimanapun lu,
kita bisa ketawa sama-sama Iya. pada saat itu. Iya. Itu yang bikin aku jadi kayak, wah ini keluarga banget gitu loh. Iya. Lu nggak peduli bagaimana, kita bisa ceng-cengan. Bahkan anak-anak sekarang ceng-cengannya yang gubet gua, orang ceng-cengannya udah di luar batas. Tapi mereka bisa oke dengan itu dan Iya, gua iya. bilang ini keluarga banget sih. Itu yang bikin kecintaanku semakin, ya walaupun selek-selek pasti ada lah ya. Iya. Ya. Nah ini pertanyaan yang aku mulai dari sini. Berapa paling sedikit berapa pada saat ibadah jemaat? Jemaat paling sedikit berapa pada saat Banyak ya. teman-teman Ibadah kakak-kakak gitu. ibadah? Paling sedikit berapa? Sedikit. Paling sedikit. Enggak ya? Aku nggak mau tanya paling banyak. Paling sedikit. Kak Disa sih. Oh gue. Kadisa dari Kadisa. Kalau di gue itu mengalami masa-masa sulit yang panjang. Bener-bener panjang banget gitu kan ya. 95 boy. Pernah GP. Kan kalau di ibadah itu kan ada pelayan firman, Liturgos. liturgos, pemain musik gitu kan, sesi ibadah gitu kan. Dulu kita pakai slide, slide yang Slide angkat iya. suratnya Oh sama iya, mobil. yang pakai dia deh, pakai apa namanya? OHP. Pokoknya itulah, OHP itu Kak, udah canggih OHP. banget zaman itu gitu. Yang kalau salah dicoret. itu udah canggih banget. Iya benar. Wah, Itu masih banyak waktu itu Kak, itunya. itu Slide-nya. warisan gue itu kan ya. Yang transparan ya Kak. Ya, yang transparan itu kan ya. Nah, itu kan 4 orang paling ya ibadah ya. Ya udah. Sama jemaatnya 1. Aja satu. Luar biasa. Jadi kita tunggu. Aduh, kok gak ada yang datang? Cuma 1. Nggak enak sama PF-nya. Iya, PF ya udah deh mulai aja. Jadi kalau misalnya dibilang dihitung jemaat ya 1. Kalau dengan pengurus ya kita berlima gitu. 1 orang. Itu Kayaknya yang nggak ada yang paling pernah- dikit lagi. Itu yang pernah itu apa, tapi sejauh saya pelayanan di sesi ibadah ya waktu itu ya dari tahun 9 nggak pernah batal. Wow. Ibadah nggak pernah batal. Ya. Lu mau 1, Iya. mau 2 ekor yang muncul, sorry, no offense ya, mau 1, mau 2, itu nggak pernah batal. Yes. Nggak pernah nggak jadi. Iya. Dibilang nggak pernah nggak jadi, nggak pernah nggak jadi. Wow. Pasti jadi gitu. Ya walaupun telat mungkin ya. Telat mah gila-gilaan. Udah biasa. Udah pasti. Telat udah biasa ya kan. Gitu. Itu mah gila-gilaan. Ya. Tapi nggak pernah nggak jadi. Wow. Keren. Pasti jadi. Walaupun cuma 1, 2, Terhadapi. pasti jadi. Ya karena pelayan ini bukan punya kita. Ya, betul. Bukan punya kita. Lu cuma disuruh kerjain Iya. tanpa lu banyak nanya. Itu aja kok. Gitu. Wow, 1 orang. Kalau Kang Gita berapa, Kak? Tadi Jerry bilang kayaknya 3. Gue sih lupa sih. Cuma emang dikit lah kalau dulu. Jadi mungkin kalau menurut gue sih ya 3 orang. Benar sih kayak emang sih juga kayaknya nggak pernah ya seingat gue batal ya, ibadah tetap jalan lah. Walaupun telatnya misalnya mulai setengah 8 atau jam 7 sampai 1 jam gitu ya tetap berjalan gitu. Nggak pernah enggak ya puji Tuhan maksudnya ini yang juga ya selalu jadi tantangan kita kan ya. Maksudnya gimana untuk bisa mendatangkan teman-teman ini untuk setidaknya walaupun padahal kan dilihat tentangnya tuh lumayan jauh yang tadi kayak 17 sampai 35 terus juga apa namanya itu kan orang di gereja sebenarnya banyak yang Betul. itu 17 sampai 35 dan itu memang jadi tantangan kita sendiri. Ya setiap pengurusan pasti tantangannya ya itu ya kayak maksudnya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi gimana caranya untuk apa namanya bisa dibilang mengajak teman-teman mempunyai persekutuan gitu ya, persekutuan yang emang sama-sama. Ya. Wow. Kalau gua berapa gitu ya? 3 orang. 3, 2, 3. 3 orang. Tiga. Tapi kayaknya pernah deh gua nggak jadi. Ibadah ngaji nggak pernah ya? Nggak pernah. Paling ketar-ketir aja. Iya. Sekali kan pernah kan? Iya. Karena nggak ada yang datang kan? Nggak ada yang datang nggak sih? Ada. Ya udah mungkin karena stres kali ketua GP-nya ya. Mentalnya kurang tebal. Iya itu sih, itu kita pernah tuh. Kak Eki kalau nggak salah ya? Enggak, waktu kita yang terakhir Kak Eki ibadahnya ya. Terus itu cuma 2 orang gitu. Tapi di kepengurusan gue pernah ibadah di cancel kali. Itu pernah ya. Iya. Ya udahlah ya. Ya udah lah ya. Pengalaman. Nah kalau dari Moni gimana? Ibadah cancel puji Tuhan belum pernah. Tapi jangan sampai. Terus kalau untuk berapa banyak yang datang ya puji Tuhan. Ya paling kalau dihitung sama pengurus pernah kayaknya berlima lah paling dikit. Itu udah include sama pengurus. Jadi paling jemaatnya 1 orang. Bahkan pernah kayaknya kita ibadah isinya pengurus doang. Gitu. Ini kan sebuah hal yang unik ya sebenarnya dari jumlah kita tuh banyak. Betul. Cuman gini pertanyaannya iya. untuk siapapun yang mau jawab deh. Apa sih penyebabnya kesannya tuh masa 1 orang dari sekian banyak GP gitu loh?
apakah kurang dari segi, mohon maaf, dari segi publikasi dengan gerejanya kurang mendukung, atau kitanya yang kurang aktif untuk nge-grab jemaat, atau jemaatnya memang sudah tidak tertarik lagi dengan gerakan pemuda? 70 tahun loh kita sudah ada. Kayaknya semua GPB mau mengalami hal yang sama. Itu sebenarnya banyak faktor kalau menurut saya ya. Bukan cuma dari sisi GP, Iya, betul, bukan cuma betul. dari sisi gereja, bukan cuma dari sisi jemaatnya sendiri. Semuanya itu punya faktor. Iya, iya Gitu. benar banget Kak. Memang PR paling besar adalah di pengurus. Ya. Ini pelayanan, kalau saya ya, pelayanan itu oke, lu melayani dengan rasa pelayanan, tetapi lu harus mengolahnya dengan profesional kalau gua. Ya. Bagaimanapun juga Benar-benar. lu harus profesional. On time, lu bikin dong supaya on time gitu loh. Supaya jemaat itu benar-benar dia datang, oh iya saya mau ibadah, tiba-tiba nunggu 1 jam gimana Beda juga sih. Ya. Itu pelayanan itu cuma masalah strategi aja. Oh, ya. Sebenarnya cuma masalah strategi aja. Kalau apalagi zaman sekarang ya, anak-anaknya itu sudah super sibuk ya. Anak-anaknya kok zaman saya dulu, karena yang dilayani adalah usia 28 up, mereka itu adalah pekerja, bukan pelajar atau Mahasiswa. bukan mahasiswa, tapi mereka bekerja. Jadi terpaksa kita nunggu mereka pulang kerja. Iya. Jadi bisa aja ibadah itu setengah 9 malam, jam 9 malam, karena apa? Nunggu mereka kerja, pulang kerja. Beda kalau sekarang orang kuliahan Selesai. bisa lah mengatur itu supaya paling top 7:30, bagaimanapun juga harus 7:30. Itu komitmen. Ya, ya. Itu Ya, komitmen yang maksud saya tuh itu gampang banget sih Dasar. sebenarnya. Lu bikin komitmen yang simpel aja, lu pengen tiap Jumat on time, dah, that's it. Gimana caranya lu pikirin gitu, dan strateginya tuh seperti itu. Oke, Kang Rita, nggak perlu saya ulang lagi dong pertanyaannya. Kalau menurut gua itu apa ya? Ya benar, memang faktornya banyak kayak habisnya kalau pengurus doang yang bergerak sendiri juga menurut gua nggak bisa gitu. Ini gereja juga harus bergerak, orang tua juga harus bergerak gitu. Ini. Dan juga apa ya? Ya banyak elemen yang mendukung gitu memang. Ya, pokoknya kalau Kadisa bilang, gue setuju banget Kadisa bilang pengurus tanggung jawab lebih besar itu pasti gitu loh. Sebagai pengurus lu udah dihabiskan, maksudnya di gereja lu harus melayani dengan segenap hati dan lain-lain lah. Nah itu memang itu sudah menjadi bebannya tuh di kalian untuk pengurusan itu pasti lebih besar. Tapi ya itu tadi semuanya itu memang harus kerjasama, termasuk juga orang tua, termasuk juga gereja, termasuk juga bahkan juga majelis atau gimana ya. Jangan pikirin jauh-jauh deh, kayak maksudnya majelis punya anak gitu loh. Ya. Punya anak GP, punya anak umuran masih GP ya. Lu harus dong gitu loh. Lu harus, maksud gue ya, gue kini ya, kalau gue sih jujur, kalau gue nanti punya kalau kini maksudnya kondisi sekarang, dengan kondisi sekarang itu gue harus arahin dia untuk mengikuti semua. Misalnya dia mesti PA, dia mesti PT, dia mesti GP, ya udah gitu. Maksud gue itu lo harus ikutin step-stepnya, karena menurut gue ya yang mau ngarahin siapa gitu. Lu terlalu sibuk misalnya kayak mungkin kayak udah sekolah, misalnya sekolah kan sampai jam berapa lah gitu, selesai les lu bisa hitung nih lesnya cuma sampai jam segini gitu, udah selesai, udah kuliah juga kan bisa diajur. Nah kamu harus lo nanti jam segini harus GP, nggak mau tahu caranya. Maksud gue dengan kayak gitu jadi kayak menanam juga bisa dibilang anak gue untuk bertanggung jawab. Wah, dia juga harus punya tanggung jawabnya, bukan cuma di di lingkungan sosialnya dia, tapi di lingkungan gerejanya juga dia harus bertumbuh gitu loh. Gue nggak mau kayak lu bergaul di lingkungan luar lu, tapi di lingkungan dalam lu sebenarnya internal lu, lingkungan gereja lu, tapi lu nggak tumbuh. Gue nggak mau kayak gitu. Gitu loh. Maksud gue harus imbang. Lu di luar bergaul, lu di dalam juga harus bergaul. Iya, betul. Itu yang maksud gue, ya kan dasar itu semua kan kayak maksud gue mesti dasar. Nah, maksud gue kayak gitu. Jadi majelis ada banyak ya, ada berapa? Majelis ada 70. Ada 70. Itu kan punya anak-anak GB, anak-anak umuran. Udah lah ya. Enggak, masalahnya adalah kalau yang gue lihat nggak semua majelis. Jadi gini, kayak lu menurunkan nilai-nilai itu ke anak lu kan, iya kan? Kalau gue lihat banyak majelis, majelis yang waktu muda dia tidak aktif. Jadi dia Tidak merasakan itu ya, jadi kayak. dia tidak bisa mengajarkan nilai-nilai itu ke anak. Dan ketika anak itu dia itu sudah cukup bisa mengambil keputusan
Iya, Ya, betul. dia udah bisa ngambil keputusan. Saya nggak mau, saya mau. Kalau masih PT, Nah, PA masih masih bisa bisa, ya. masih disuruh-suruh Nah, masih iya. bisa. Tapi kalau GP enggak. Kalian sudah punya will sendiri. Iya. Gua mau. Kalau gua nggak mau ya udah. Hmm. Dan orang tua kayaknya nggak bisa memaksa. Dan nilai-nilai itu kan sebenarnya kayak harus diturunkan dari orang tua. Betul, Ya. betul. Makanya kalau saya lihat mereka waktu muda nggak aktif Mungkin pelayanan. banget. Iya. Mereka nggak punya feel itu Sense-nya gitu, ya, jadi Pak. sense-nya mereka nggak punya. Jadi ya nggak Ya nggak udah, salah gitu juga aja. mereka apa namanya nggak bisa menurunkan nilai-nilai itu ke anak-anak mereka. Ya itu sih sebenarnya nggak masalah Kak, tapi yang menjadi sebuah permasalahan adalah ketika orang tua sudah tidak punya sense-nya itu, tetapi malah melarang anak GBB, Iya. anak GBB untuk datang ke GBB. Nih, sebelum Iya. mau ada tambahan? Mau ada tambahan nggak? Nggak ada Seru sih, nih, nggak seru ada. nih, seru Nggak, nih. soalnya seru nih. Panas-panas. Nggak ada sih, nggak ada. Tapi memang bener sih, emang kalau masalah datang ibadah punya persekutuan di GP itu emang harus ada kerjasama dari banyak pihak, baik orang tua, gereja, dari pengurusnya sendiri, teman-teman AGP-nya sendiri juga. Jadi emang bukan dibebankan cuman salah satu Pengurus pihak tok. doang gitu. Nah, menyangkut tadi ini, udah di-mention sama Kak Disa. Dia nggak punya, orang tua nggak punya sense dan segala macam. Nah, kadang-kadang GP ini entah dari mana, itu tuh citranya terlihat kurang bagus. Setuju nggak sih, teman-teman? Anda digeleng-geleng aja Anda. Itu dari zaman Kak Disa, Kak? Iya. Zaman before me juga sih. Wow, berarti itu. Wow. Oke, gimana? Citranya gimana, Kak? Citranya itu gini ya. Gue mau bilang, Kadisa juga semuanya dulu. Sama Kadisa duluan. Sama Kita yang kayaknya paling nggak usah lama jawab ya. deh. Suhu ya, Tolong ya, tolong iya ya. suhu ya. Jadi gini, makanya hati-hati teman-teman apalagi yang sekarang duduk di pengurus. Perhatikan sekali cara kalian melayani, karena itu adalah legacy kalian yang kalian estafetkan Ke ke setelahnya ya. generasi Iya, iya banget, setelah kalian. Saya ngerasain banget di waktu ketika saya masuk di gerakan pemuda, citranya tuh buruk banget, hancur. Maksudku image GP itu dari dulu yang udah jelek, sudah sangat jelek, sudah sangat buruk. Dan itu memang bagaimanapun juga perkataan negatif itu akan lebih gampang tertular dibanding yang positif. Yes. Walaupun lu bikin 1000 kebaikan, Iya. satu lu bikin kesalahan, itu yang diingat sama orang. Iya. Gitu. Dan memang kami dulu waktu zaman saya mengalami itu, image yang buruk. Makanya waktu kami menjadi pengurus, kami mencoba untuk mengubah image itu, gitu loh. Benar-benar mencoba mengubah image itu. Walaupun itu adalah pekerjaan yang masih terus-menerus karena pengurus sekarang masih merasakan imbasnya. Iya, betul. Pengurus itu, tapi kami dulu menciptakan tools. Dulu GP itu selalu dijadikan kambing hitam, dijadikan alasan. Anak ini bilang sama orang tuanya, contoh ya, pernah kejadian anak ini bilang, saya kebaktian, tapi dia nggak kebaktian. Oh my god. Kemana-mana gitu kan ya. Oh my god. Kemana-mana gitu kan ya. Tapi kami punya tools yang kami bisa ngelawan, yang kami bisa membantah. Anak itu nggak dapat GP, absen. Iya benar. Gue ciptain tools. Gue bilang nggak bisa nih kita difitnah terus kayak gini. Karena apa? Ketika dia melontarkan tuduhan, feedback yang harus kita berikan itu effortnya gede banget. Mesti jelasin ini. Iya. Belum nama baik ya, Kak? Nama baik itu. Itu pun kalau didengar. Iya. Itu kan kalau didengar. Memang sih. Ya makanya kalau gue sih cuma bisa bilang do your best lah untuk mengubah image itu. Iya. Apalagi yang kepengurusan sekarang, berikan legacy yang bagus gitu untuk generasi selanjutnya gitu. Jangan sampai generasi selanjutnya yang harus menanggung kesalahan lo. Iya. Jangan sampai. Karena bagaimanapun kita pernah merasakan semua kan ya. Kita nggak bikin kok, kita yang susah. Ya nggak? Iya kan? Sedih loh gue rasa. Iya. Tapi Itu dulu kami bener. pernah loh, saking buruknya itu terpaksa kami harus datengin satu-satu orang tua. Siapa anak siapa nih yang katanya gini, kita datengin om tante gini, dan mereka langsung curhat, iya GP itu semakin malam semakin ini ya. Dan memang zaman itu adalah kalau sekarang peran media sosial besar banget. Lu bisa publikasi, lu bisa Yeah. pakai influencer Yeah. lah, whatever lah itu gitu Live kan. banget. Lu bisa blasting kegiatan-kegiatan lu yang bagus-bagus gitu kan. Kalau zaman dulu kita mau apa? Iya. Satu-satu Bu, kita samperin. Datengin. Sampai kita nyewa angkot, mau ke sana nyewa angkot. Itu effortnya sangat-sangat
besar, Iya. benar-benar sangat besar. Kalau enggak begitu, nama kita nggak bersih dan kita Iya. tuh difitnah terus. Makanya ciptakan aja tools yang bisa ngebantah. Enggak, Bapak Ibu nggak pernah. Saya dulu bikin absen itu, saya kasih ke majelis. Nih, anak majelis ini cuma berapa persen nih ada. Iya. Wah, Kelihatan Gua ya. tahu gitu. Nih dari sini dalam 1 tahun itu kita rekap semua siapa aja yang absen, makanya kita harus bilang absen. Kita ngerekap kita bilang sama ketua 3. Ini loh 10% cuman dari Majelis. anak majelis. Sisanya cuma bukan anak majelis. Ini kemana? Dan kebanyakan di zaman itu majelisnya masih jalan. Sekarang kayaknya, oh oke, gimana Kak? Oke. Kalau dari Kang Ita gimana? Hampir saya nyeletuk. Iya. Nggak sama kayak cerita. Tapi mungkin ya Kak Disa, maksud gua legacy ya, betul. Ngerasain banget nih dari zamannya ini kan udah perpindahan, gue sempet main kalau sama Kak Disa sempet berapa kali ya sempet ya kayak maksudnya main lah, lu Sempet- CD gue juga. Iya makanya sempet main sama Kak Disa, jadi emang peralihan itu gue juga dapetin dari Kak Disa gitu. Kondisinya tuh memang ya bisa dibilang itu ya gue nih ibaratnya nih kita tuh waktu itu minum ya misalnya nih mabok atau gimana ya itu bareng-bareng sama yang seniornya gitu sama kakak-kakak senior. Jadi apa ya bisa dibilang menular ya. Kalau gue bilang itu menular karena kayak abis GP misalnya ya udahlah ngobrol-ngobrol memang itu merekatkan kita sih benar gitu. benar. Tapi ada sisi negatifnya juga di samping itu memang kita semua harus ngakuin itu ya Kak. Maksudnya kondisi gitu ya ada apalah minum apalah kayak gitu-gitu biasa sambil bercanda-bercanda ngobrol gitu lah kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau gue melihat kondisi kondisi teman-teman di sini untuk yang GP-nya tuh menurut gue sekarang udah lebih baik dibandingin Habit itu nggak ada ya, makin menipis. lebih Baiklah. sangat lebih baik Iya. dibandingin Habit itu zaman makin menipis. Kak Disa terus peralihan ke gua gitu loh. Ke gua mungkin udah agak-agak sedikit berkurang ya mungkin sekarang udah nggak ada Zaman lah. gua tuh kental banget itu. Nah. Itu kental banget. Iya karena memang ada Perjuangannya- ada suhu-suhunya Perjuangannya itu benar-benar berat. suhu-suhunya di situ semua. Saat itu gue juga masih muda banget, itu kayak unet kali ya. Iya. Pasti bener-bener masih muda banget, gue mesti menghadapi orang Iya. tua itu. Yang dengan habit mereka yang sudah mereka bawa dari sebelumnya. Gila, Jadi gila. Kalau sekarang sih nggak di gereja. Iya. tapi maksud gua maksud gua teman-teman di sini kalau menurut gua lebih jauh banget lebih Iya. beda lah dibandingin beda. sama ini Gue sama agak-agak proud gitu, Eh. gitu. Ketika generasinya apa namanya mungkin sejak setelah gue nggak ada itu setelah gue pergi 2009 itu pas gue balik lihat makin bagus ya maksudnya yang Iya. habit yang itu tuh Sudah nggak semakin menipis dulu tuh kental banget. Iya. Pokoknya ada lah setiap hari lah, setiap minggu lah pokoknya pasti sekali ada. Nah, ada selalu. Itu minimal. Iya jadi memang itu apa namanya? Tapi bener loh maksud gua soal yang tadi apa namanya? Kayak Kadisa mungkin bisa juga diterapkan di ini yang kayak Kadisa bilang nih absensi lu report aja nih ketua 3 ini mas segini majelis semua datang nah ini pada kemana gitu loh. Maksud Iya. gua dia bisa sounding mungkin setiap sidang atau sidang majelis atau apa bisa sounding. Ini kita juga lihat dong GP ini Iya. salah satu penerusnya loh maksud gua segini doang nih anak-anak apa namanya anak-anak majelis segini umur segini bahkan segini yang datang ini yang kuliah loh ini yang kerja kan bisa kelihatan dari umur range-nya tapi maksud gua sebenarnya ya kalau menurut gua untuk mengganti memang sih majelis tuh terlalu tinggi ininya apa namanya range Pasti. bukan umurnya gitu loh menurut Oh. gua kayak mesti lu dibatasin dong misalnya kayak 50 tahun lu udah nggak boleh lagi ya mungkin pelayanan ya kalau pelayanan susah juga sih gitu tapi iya maksudnya ya 50 udah nggak boleh atau gimana gitu loh gua nggak ngerti lah cuma maksud gua Kita diem aja lah kalau iya, gitu. cuma maksud gua supaya juga kayak apa namanya ada mereka sadar kalau misalnya ini calon penerusnya gitu Iya, iya banget, Kak. salah satu tiangnya lah bisa dibilang nah, gitu apa yang bisa diberikan kontribusi oleh apa namanya majelis maupun gereja yang sudah effort dengan effort yang sudah dilakukan oleh gitu sih. Tapi saya mesti perlu tambahkan dulu itu ada seperti kayak koin punya sisi Iya. sisi pertama kita nuntut majelis untuk seperti itu kan. Iya. Tapi di sisi yang lain kita sekarang koreksi. Iya. Kalian sudah benar belum? Iya, Kak. Kalian sudah on time belum? Ya. Kalian sudah kasih ibadah Harus yang kayak gitu. berkualitas atau belum? Iya.
gitu loh. Koreksi. Jadi jangan sampai orang datang tuh sia-sia gitu. Iya. Gila, gue udah wasting time nih. Gue pengen denger supaya gue kelaparan gue, rohani gue itu bisa terpuaskan di sini. Dan ternyata enggak, datang lagi enggak bakalan. Tuh. Jadi kalian tuh nggak bisa cuma menuntut satu sisi, majelis harus datang dong gitu. Iya, majelis ada pernah yang bilang kayak gini, manfaatnya apa kalau anak saya datang? Sekarang gini, kalian menawarkan manfaat apa untuk Harus disiapin semua itunya ya Kak. untuk orang bisa invest waktunya Iya. Counter. ke GP. Iya. Manfaat lu apa yang lo kasih gitu. Itu mesti dipikirin, bukan cuman bikin rutin, Tapi tapi lu nggak nggak punya ada. goals gitu. Iya. Itu kayak nonsense aja sih, nonsense aja bagi gua. Jadi mungkin once kita bisa ngebalikin kalau ini GP ya ini kok bobotnya ada. Gitu. Nah, ini dari mana ada tambahan nggak? Nggak ada sih. Kita yang lama. Kita iya makanya Speechless. baru tahu nih Dengerin kayak aja, gini. dengerin aja. Dengerin aja. Oh, banyak sih input dari sharing-sharing yang dikasih Keren sih. sama Kak Disa dan Kak Anggita tuh jadi banyak banget input buat kita pengurusan kita yang sekarang. Jadi ketika kita nanti kita menjalankan pelayanan kita di Gerakan Pemuda ini, kita harus seperti apa dan bagaimana. Tapi untuk sedikit memberi informasi mungkin buat teman-teman Iya. yang mungkin selama ini agak memandang ibadah GP sebelah mata, kita coba terus untuk memberikan kualitas yang terbaik buat GP. Improvisasi. Iya, dengan improvisasi yang Strategi kita loh. bisa Balik ke kasih. strategi. Iya. Untuk ibadah sendiri kita terus usahakan untuk on time, dan puji Tuhan selama beberapa tahun belakangan ini itu udah bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk materi-materi yang disampaikan pelayan firmannya juga kita sudah persiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi ketika coba untuk teman-teman yang mungkin selama ini belum Iya. sempat punya waktu untuk hadir, coba datang, coba kalian datang dulu untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui ibadah Gerakan Pemuda. Live IG lihat dulu live. Live IG deh paling enggak kalau Ada nggak Kak Anggitanya. sekarang ada Kak Anggita gitu kan. Udah kenal nggak sayang? Iya, Iya loh. Tapi kan ada juga yang rese kadang-kadang majelisnya udah nggak aktif, terus malah so tau lagi sama GP. Kenapa kita nih? juga Ada beda juga pengalaman. Ya, Kak, tapi ya udahlah ya, Tuhan berkati. Satu katekisasi nggak boleh datang GP kan saya gimana itu kan? Kalian punya bos sebenarnya, bisa kalian lapor sebenarnya. Ih tapi, oke lanjut pertanyaan yang terakhir aja ya. Saya takut disalahkan kalau kayak gini. Nah ini terakhir, kita sudah 70 tahun nih Kak, GP Gerakan Pemuda. Ada nggak sih ya sepatah dua patah kata untuk support kami yang masih menjalankan ini mereka kok kami sih Iya dong. kita lah yang masih dalam generasi Gerakan Pemuda yang sekarang sedang berjuang untuk terus mengimprove ya hal yang terbaik untuk GP. Dari Kak Anggita, Kak Disa mungkin dalam 70 tahun ini GP untuk GP. Kita dulu. Oke. Jadi memang kalau menurut gue untuk kepengurusan ya, maksud gue kayak gue bilang pasti akan ada up and down. Maksud gue ada saatnya kayak kalian ngerasa gue udah capek nih, gue udah ngelakuin semuanya yang gue bisa, tapi maksud gue ya kayak gini-gini aja, atau bahkan gue lagi males untuk untuk kepengurusan ini gitu, udah males atau gimana. Maksud gue kayak gini tuh lu mungkin bisa take your time dulu lah gitu loh. Maksud gue kayak lu ambil waktu lu dulu gitu untuk bisa berpikir lagi menyelesaikan untuk keadaan yang di luar. Maksudnya mungkin lu ada masalah atau kayak gimana gitu, tapi balik lagi maksud gue jangan sampai itu bisa maksudnya selesai sampai pada saat itu dan lu juga jadi malas untuk menjadi pengurus kayak gitu. Karena menurut gue lu udah ditabiskan di dalam gereja, lu udah berjanji untuk sepenuh hati lu untuk melayani. Menurut gue janjinya bukan cuma sekedar sama manusia, tapi janjinya sama Tuhan. Dan itu yang menurut gue harus benar-benar kalian pahami dan kalian ngerti gitu loh. Jadi kayak untuk teman-teman yang ada pengurus juga lebih kuat lagi gitu loh. Semuanya bisa kalau lu jalaninnya, atau maksudnya bareng-bareng gitu loh. Semua akan bisa kalian lewatin, kalian jalanin kalau bareng-bareng. Kalau cuma sendiri, cuma Monik doang sendiri nggak bisa. Kalau cuma Unet doang sendiri yang jalan di seksi ibadah misalnya nggak bisa. Kayak gitu-gitu. Jadi emang harus ada kayak misalnya satu yang lagi males, satunya yang lain tuh bisa ngebantu untuk backup kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu, karena kalau enggak ya kalau misalnya pun kalian mau tinggal semua ya udah selesai gitu. Selesai. Maksud gua kalau misalnya Monik lagi malas ya mungkin siapa ibadahnya atau yang ini tetap akan ada ini kayak gitu. Jadi jangan ngerasa buat benar-benar
patah, maksudnya selesai itu jangan kayak gitu. Iya. Gue berjanjinya tuh bukan cuma sekedar apa namanya sama manusia tapi sama Tuhan, jadi harus lebih lagi. Bijak sekali. Gue ngangkat nggak deh? Orang lagi serius juga. Udah bagus-bagus loh bijak-bijak. Kalau gua untuk pengurus perbaiki spiritualitas. Masalahnya itu. PR. Spiritualitas akan mendrive lu untuk bisa bertahan dalam segala macam bentuk cobaan, kekhawatiran, segala macam. Spiritualitas lu harus Iya. benar-benar Iya lu banget. perbaiki. Merinding gue kak. Iya. Padahal gue bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Harusnya merinding ya pengurus ya gue. Orang lagi serius. Tapi bener cuy. Tapi benar. Dan Gue dari sisi umum Kak Disa lebih ke ini aja. Bagus gitu. Selalu firman Tuhan selalu diingatkan bahwa biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layaninya Tuhan. Dan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Yang kau lakukan sekarang susahnya setengah mutiar itu nggak akan sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Iya. Jadi jangan pernah nyerah. Iya. Gitu. Dan satu ingat, never playing as God, never play God. Oh iya, gue maunya kayak gini nih, musik kayak gini nih. Iya. Kok enggak ya, gue kecewa. Lu cuma disuruh melakukan yang terbaik. Iya. Hasilnya Tuhan yang kasih. Iya. Yes, agree. Jadi jangan berpikir gue berhasil nggak berhasil ya, jangan pernah berpikir kayak gitu. Tapi harus maju terus, makanya gue bilang spiritualitas lu harus kuat ya, karena itu lu supaya bisa bertahan gitu loh, supaya lu nggak gampang untuk jatuh gitu, dan itu nggak gampang untuk melakukan hal-hal yang di luar janji lu, kayak yang kita bilang tadi, janji lu bukan sama orang tapi dengan sama Tuhan lu langsung gitu. Dan jangan pernah mengharapkan buahnya kamu lihat dalam 1 tahun atau 2 tahun. Iya. Apa yang kamu lakukan, perbuatanmu yang lakukan, buahnya mungkin bisa 5 tahun, 10 Ya. tahun. Tapi berikanlah legasi yang bagus, legasimu yang pass over Iya. di generasi. Wow. Wow, bagus banget. Satu sama gue tambah sedikit buat pengurus, mungkin ini salah satu inian gue aja. Kayak harus ada, gue bilang gini ya, harus ada satu momen buat kalian benar-benar bisa bisa ngedrive untuk kalian bareng-bareng. Kayak gue sih bilang aja ya, gue waktu itu gue yang mungkin waktu angkatannya Joses kita bikin suatu suatu acara yang bisa semuanya nge-grab sama teman-teman gitu. Memang pada saat itu lu bisa lihat ibadah tuh banyak, terus kita bikin smurf kan waktu itu, terus kita futsal banyak. Nah itu sebenarnya ada momennya, cuma menjaganya yang susah. Iya. Jadi kalau menurut gue harus ada satu momennya yang kayak acara atau apapun yang bisa kalian benar-benar dapat itu, dan itu berkesinambungan. Maksud gue berkesinambungan di maintenance-nya berkesinambungan itu mudah-mudahan ya, maksud gue untuk teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk beribadah juga bisa jadi banyak gitu sih. Jadi menurut gue ya ini dari gue ya, mungkin bikin satu momen kayak gitu. Nice, thank you Kang, kita connect. Buat Closing. Iya. Nggak, Closing ini nggak closing statement lah. Apa kalau dari aku sendiri, selama 70 tahun ini kan GP sudah banyak perjalanan pelayanannya udah cukup panjang sampai sekarang ini. Harapan aku buat teman-teman semua, semoga kita semua tuh semakin tetap punya semangat untuk terus melayani. Karena tapi di satu sisi lainnya jangan sampai lupa apa yang disampaikan juga sama Kak Disa tadi. Jangan sampai kita sibuk pelayanan tapi juga melupakan sisi spiritualitas kita, hubungan pribadi kita juga sama Tuhan. Karena ketika kita tidak diperlengkapi dengan itu yang nantinya akan bikin kita loyo gitu loh. Untuk kita nggak semangat lagi dalam melayani, karena itu yang akan membuat kita semakin kuat. Justru persaudaraan dalam Kristus itulah yang membuat kita semakin ngerasa bareng-bareng, oh kita keluarga dalam Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan mau melayani Dia dengan semangat yang juga luar biasa gitu. Yang mau aku sampaikan juga di sini di GP tuh nggak cuman kita cuman belajar dari sisi spiritual doang. Kita di sini tuh juga banyak belajar soal
kehidupan. Kehidupan. Teman-teman di sini aku puji Tuhan banget ngelihat teman-teman sekarang bisa belajar banyak dari ketika mereka melayani di GP. Mungkin kayak aku sedikit sharing, kalau dulu aku aktif di luar sama ketika aku aktif di sini, jujur aku lebih banyak justru belajar banyak di sini. Bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana menghadapi permasalahan sakit hati sama orang, permasalahan yang lainnya itu tuh benar-benar banyak ketemunya ketika kita belajar pelayanan dan berorganisasi di gereja. Kalau di luar tuh mungkin kita bisa menuntut profesionalitas orang-orang gitu. Kalau di gereja ya kita dituntut untuk profesional juga, tapi kita dituntut untuk juga bisa penuh kasih. Mengampuni. Wow, itu sebuah pelajaran yang kita nggak bisa dapat di luar menurut aku ya. Gitu. Jadi dan itu semua bisa kita dapetin di gereja, dan ketika kita juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya itu tadi penting juga untuk terus menjaga spiritualitas kita dengan Tuhan. Sudah banyak yang kita obrolin, sudah berlangsung hampir sejam. 2 jam. Thank you buat Kak Disa, buat Kak Anggita, buat Monique, buat teman-teman yang nonton ini. Mungkin kalau kalian belum tahu GP dan masih terdengar citra yang buruk, jangan coba kritik dari luar, tapi coba masuk dalam dan coba rasakan cintanya kami sama kalian. Dan buat teman-teman yang sudah ada dalam pengurusan dan sudah berjuang, angkat terus spiritualitasnya, karena ya segala macam hal juga bakalan merusak hati kita, tapi kalau kita tetap dekat spiritual sama Tuhan, itu yang akan terus ngaapin kasih kita sama teman-teman. Benar. Dan buat segala macam unsur yang mendukung GP, majelis, gereja, semuanya, orang tua, kita harapkan kita berkolaborasi untuk kita menjadi tiang gereja yang luar biasa. 70 tahun ini adalah masa yang panjang, tetapi dalam kepengurusan ini dan yang akan datang, kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita cinta sama GP, pasti legacy yang akan kita kasih juga pasti akan bagus untuk kedepannya. Dari aku itu aja. Thank you buat Kak Anggita, Kak Disa, Monique, Shalom, Tuhan berkati teman-teman. Selamat ulang tahun.